Halo teman-temanku, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Seperti biasa, kita akan coba cek untuk energi dia malam ini. Udah beberapa hari ya aku tidak reading untuk dia malam ini. Semoga malam ini teman-teman semua hadir ya mendengar readingan ini, dan semoga bisa menemukan pesan-pesan positif. Baik teman-temanku, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat teman-temanku, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat teman-temanku semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan cek untuk energi dia malam ini. Tapi ingat ya, ini juga bisa vice versa. Bisa kebolak-balik energi yang kebaca. Ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Nah, di sini seseorang ini mengatakan atau kata hatinya itu seperti bisa lebih ikhlas. Dia pengen bisa ikhlas menghadapi mungkin hubungan ini. Apakah hubungan antara kamu dengan dia tidak ada kejelasan? Atau di sini kamu yang menolak? Atau kamu yang tidak berikan kepastian kepada dia? Sehingga membuat dia merasa, ya udah aku ikhlaskan aja dulu apa yang terjadi gitu ya. Kalau seandainya kamu menolak, kamu menunda-nunda, ya aku ikhlas. Nah, atau jika kamu dengan dia sudah terpisah, apakah ada hubungan antara kamu dengan dia itu yang LDRan, yang lagi berkonflik gitu ya, dan tidak ada perbaikan di sini. Membuat dia itu kayak ngerasa aku hanya bisa ikhlas melepaskan kamu dengan orang yang lain. Atau mungkin saat ini kamu itu sudah bahagia bersama yang lain. Oke? Ternyata benar antara kamu dengan dia itu ada yang sudah terpisah. Kehilangan orang yang dicintai dan jauh dari orang yang disayang. Ternyata ya sudahlah LDRan, sudah jauh gitu ya. Terus kita berpisah lagi. Mungkin entah itu kamu yang bersama yang lain atau dia di sini. Ya, intinya mungkin bisa jadi hubungan LDR ini sulit untuk dipertahankan. Karena tidak ada saling percaya, tidak ada saling mengerti. Sama-sama mungkin merasa uh, yang paling benar, ya, merasa kayak dikhianati. Karena banyak ya kejadian di saat LDRan itu, jika kita saling menghubungi atau lagi telepon dia, pengen telepon, tahu-tahu nggak diangkat, terus kita WA tapi nggak dibaca. Nah itu kan kayak mulai tuh pikiran kita apa ya, negatif gitu ya. Nah itu membuat akhirnya mungkin dia lebih ikhlas untuk hubungan ini biar ya walaupun tidak bersama, tapi ya semoga yang terbaik buat kamu ataupun aku gitu loh. Oke. Ada cinta yang membuat kamu bersemangat kembali. Nah, di sini dia itu juga ingin mengatakan, dia berharap ada cinta yang bisa membuat dia bersemangat kembali. Di saat mungkin dia berpisah dari kamu, dia mungkin merasa hampa. Hampa, adanya ketidaknyamanan, ya. Dan dia berharap sekali ada orang yang seperti kamu yang bisa menerima dia. Ya, itu yang ada dalam hatinya dia saat ini. Walaupun terkadang dia tidak ucapkan kata-kata itu, walaupun dia tidak mengatakan hal itu kepada kamu, tapi itulah isi hatinya. Kita bisa melihat dari tindakannya, dari cara dia bersikap, cara dia bertindak gitu ya. Kita tahu, oke, ini keadaan dia hampa. Hampa, adanya ketidaknyamanan yang dia rasakan. Hidupnya tuh nggak nyaman, entah kenapa. Ya, nggak nyaman aja. Mungkin kepikiran kamu kah, ataupun apa. Jadi inilah keadaan dia malam ini.
Aku belum bisa mencari solusi dari hati yang merindu ini. Ternyata dia begitu sangat merindukan kamu. Sangat dan sangat merindukan kamu. Karena ada momen-momen yang spesial gitu ya, yang pernah kamu dengan dia lakukan atau buat gitu ya. Dan itu menjadi kenangan yang terindah bagi kamu dengan dia. Dan itu sulit untuk dilupakan. Nah, di saat memikirkan hal tersebut, ya mulailah muncul rasa rindu yang tidak bisa dibendung lagi ya. Oke, ini dia. Kita coba cek sebentar, aku cari kartunya dulu. Oke. Percintaan kamu seperti apa? Fokus kepada kartu ini teman-temanku. Untuk kamu yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi. Oke. Nah, ternyata di antara kamu dengan dia itu ya, mungkin ada yang sudah berkhianat, sudah menghadirkan orang ketiga, atau antara kamu dengan dia itu menjalani cinta yang terlarang. Sehingga akhirnya dia lebih ikhlas di sini, mengikhlaskan semua ini terjadi, bahwasanya kita tidak bisa bersama, kita tidak bisa bersatu, karena ya kondisi dia ataupun kamu nih yang memiliki pasangan, sehingga membuat akhirnya dia harus ikhlas, mengikhlaskan kamu. Oke. Walaupun terkadang di sini dia ngerasa kita itu soulmate. Ini ada soulmate. Dia ngerasa ada soul connectionnya dengan kamu. Walaupun mungkin kamu sudah menikah atau dia sudah menikah, tapi antara kamu dengan dia itu seolah-olah ada hati yang terikat, yang terpaut, ngerasakan ini soulmate aku. Dia tahu apa yang aku rasakan, dan aku juga tahu apa yang dia rasakan gitu loh. Itu pikiran dia ataupun kamu sama. Jadi dia ngerasa kita itu soulmate, tapi ya tidak semua cinta itu bisa memiliki. Karena bisa jadi kamu ataupun dia yang sudah punya pasangan dan kamu awalnya memilih bahwasanya itu pasangan gitu, pasangan kamu. Tapi ya tidak bisa lagi gitu loh untuk ya apalagi untuk selingkuh, menghadirkan orang ketiga, terus menjalin hubungan dengan dia, itu memang tidak wajar. Ya, ini terjadi. Oke, walaupun soulmate terkadang ya cinta tidak harus memiliki ya. Ada King and Earrings. Banyak pilihan-pilihannya di sini. Mungkin bisa jadi teman, mungkin bisa jadi saudara, tapi kayaknya nggak bisa ya. Kayak sulit, hati itu pasti akan tidak bisa melupakan. Kalau melupakan itu mungkin sulit ya, tapi kita mengabaikan. Dengan cara mengabaikan itu, ya kita bisa perlahan-lahan untuk melupakan. Sepertinya ini ada healing inner child, releasing the past, melupakan masa lalu. Dia mulai mencoba untuk melupakan masa lalu. Dia mencoba untuk melanjutkan fase berikutnya dalam hidupnya dia ya. Dia berharap ada suatu hal yang terjadi yang bisa membuat dia bahagia. Mungkin seseorang yang akan datangkah kepada dia? Ya, itu dia. Jadi malam ini itu ya memang kayak galau-galau gitu ya dianya. Ya, mungkin setelah sudah lama berpisah dengan kamu, dia ngerasa hidupnya itu kurang bergairah. Ini ada healing heart. Hatinya hancur, dia mencoba untuk memperbaiki dirinya. Dia mencoba untuk memperbaiki hati dia yang sudah hancur ini, yang sudah sakit ini. Dia kecewa benar ya, kecewa benar. Oke. Nah, tapi di sini ya dia harus ikhlas gitu loh, harus ikhlas menerima kenyataan ini. Ya, kita anggap aja ini adalah tidak jodoh. Ya. Oke, kita akan coba cek dari kartu tarot. Apakah yang terbaca? Fokus kepada kartu ini teman-temanku. Apakah yang terbaca? Ya. King of Cup. Nah, di sini dia itu tetap masih memiliki rasa kepada kamu. Tapi dia tidak bisa mengapa-ngapain. Ya, mungkin karena status dia kali ya. Status dia yang sudah punya pasangan atau status kamu yang sudah punya pasangan. Dan ini tidak bisa untuk dimiliki gitu loh. Tapi dia masih punya rasa kepada kamu. Ya, rasa itu memang sulit untuk dibuang, dihilangkan. Dan dia juga masih terus berharap ya. Dia bisa ketemu kamu lagi, mungkin dia bisa bersama dengan kamu lagi, itu harapannya dia sebenarnya.
Tapi ya semua kembali kepada kamu atau kembali kepada dia. Apakah nantinya tidak akan merusak hubungan yang lainnya begitu. Oke. Di sini juga ada di Emperor. Terkadang dia juga terlihat seseorang yang begitu sangat egois, atau dia ini seseorang yang sudah ya untuk menguasai kamu gitu ya. Dia mungkin mengatur-ngatur hidup kamu, sementara kamu juga tidak setuju kan. Hidup aku terlalu diatur atau terlalu diprotek gitu ya. Kan berlebihan. Sebenarnya cinta itu ya harusnya ada saling percaya. Saling percaya, saling memahami. Tapi kalau itu sudah tidak ada, ya itu juga sulit nantinya ya untuk kita bangun satu hubungan cinta yang mendalam, oke? Ini ada Eight of Cup. Seseorang ini kayak benar-benar ingin optimis banget melupakan kamu. Sangat ingin. Makanya dia mencoba ikhlas, 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 ikhlas gitu loh. Kata-kata di hatinya itu penuh dengan ikhlas. Ya aku legowo aja deh. Aku maafin aja deh gitu ya. Karena di sini kayak benar-benar eh, dia itu berusaha sekali untuk melupakan, walaupun terkadang sulit karena mungkin beberapa dari dia itu ya selalu selama ini ketergantungan sama kamu. Apa-apa kamu, apa-apa kamu begitu. Ada pick of sword. Nah, jadi seseorang ini begitu sangat memikirkan kamu juga, ya. Tetapi dia dia enggan untuk menoleh ke kamu, padahal dia mikirin kamu. Mungkin ada kalanya kamu dengan dia bertemu di suatu tempat, tapi dia lebih memilih untuk menjauh dari kamu gitu ya. Namun dia masih tetap mikirin kamu. Itu anehnya gitu loh. Oke. Nah, jadi beberapa dari kamu di sini berharap ya kalau seandainya ini terjadi sebuah third party gitu ya, coba jauhi, ya lupakanlah hal-hal itu. Oke. Kita coba cek untuk inisialnya. Siapakah inisialnya? Kita akan coba cek dulu siapakah inisialnya. Abaikan ya, ada anak tetangga yang nangis. Oke, kita cabut aja ya. Orang yang dibenci. Nah, dulu mungkin kamu yang membenci orang. Dan itu jangan ya Dek ya. Jangan benci. Teman berantem. Nah, ini udah dibenci, udah berantem lagi. Terkadang ya dari berantem itu jadi benci, tapi dari benci itu muncul cinta ya. Oke. Ini siapa dia ya, bukan inisial ya. Teman sekolah kamu, teman masa kecil. Oke. Temannya teman. Ada juga nih. Kamu terkoneksi dengan temannya teman. Teman kamu punya teman, begitu ya. Kita coba lihat inisialnya. Siapa inisialnya? Ada Y, ada B, ada V, ada L, ada Z, oke, ada T, ada U. Kita akan coba cek untuk zodiak yang kuat koneksinya. Kalau aku lihat di sini dari kartu tarot itu ada Gemini, Libra, Aquarius, Cancer, Pisces, Scorpio ya. Ada Leo juga. Kita coba lihat juga yang kuat koneksinya. Ada Scorpio. Nah, Scorpio juga ada ya. Di sini kuat banget. Ada Taurus. Ada Virgo. Ada Sagittarius. Ada Pisces. Oke. Itu zodiak yang kuat koneksinya dengan kamu. Baik teman-temanku, mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan. Jika tidak resonan, ambil positifnya, buang negatifnya. Anggap ini sebagai motivasi bagi kamu, ilmu pengetahuan juga bagi kamu ya, untuk bisa mengambil keputusan dengan bijak. Oke. Sampai ketemu lagi. Dadah. Oh iya, aku akan ambil judulnya dulu. Lupa. Nah, ini juga dia lebih ikhlas sebenarnya, tapi dia mulai mencoba untuk memfokuskan di sini ya, memfokuskan apa yang ada di pikirannya dia. Semoga aja ya keadaan dia akan selalu baik-baik saja ya. Aminkan. Oke, teman-temanku. Sampai ketemu lagi.